Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi tentang tanaman wijen. Nah, apa sih tanaman wijen itu? Tanaman wijen adalah salah satu tanaman penghasil minyak nabati penting di dunia. Wijen juga merupakan tanaman penghasil minyak industri. Produk yang dihasilkan berupa biji yang mengandung 15-17% minyak dengan kandungan asam lemak jenuh rendah dan 19-25% berupa serat dan abu. Biji ataupun minyak wijen dimanfaatkan sebagai bahan makanan ataupun juga dalam sektor industri seperti sebagai bahan baku, kosmetik, obat-obatan, sabun, dan insektisida. Perkebunan wijen di Pulau Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama, tanaman wijen mampu hidup pada iklim yang kering, yaitu pada lahan sawah sesudah padi. Untuk beberapa lokasi tentang perkebunan wijen, yaitu di lokasi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ngawi. Potensi produktivitas wijen di Indonesia dapat mencapai 1.600 kg per hektar. Negara Indonesia sudah lama tercatat sebagai negara pengekspor dan pengimpor wijen, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Berikut ini adalah beberapa varietas tanaman wijen yang dikembangkan oleh Balitas. Yang pertama ada Winas 1, Sumberjo 1, Sumberjo 2, Winas 2, Sumberjo 3, dan Sumberjo 4. Untuk varietas Sumberjo 1, sesuai dikembangkan di lahan kering, yaitu di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Untuk varietas SBR 2, dikembangkan di lahan kering Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk SBR 3, hasil seleksi massa negatif wijen lokal berasal dari Kecamatan Kedung Galar, yaitu di Kabupaten Ngawi. Dan varietas SBR 4 berasal dari seleksi massa negatif wijen, yaitu dari Sulawesi Selatan. Budidaya tanaman wijen. Tanaman wijen mempunyai beberapa keunggulan, antara lain tahan kering. Mutu biji umumnya tetap baik walau ditanam pada tanah yang kurus. Mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi dan dapat ditanam baik monokultur maupun tumpang sari. Pengembangan wijen akan berhasil dengan baik apabila menggunakan varietas unggul seperti pola tanam, waktu tanam, jarak tanam, pemupukan, penyiangan dan pembumbunan, pengendalian hama penyakit, dan terakhir panen dan pasca panen wijen yang sesuai. Teknik pengendalian tungau daun. Teknik pengendalian hama sebagai komponen dari budidaya yang harusnya dikembangkan adalah PHT atau pengendalian hama secara terpadu. Prinsip pertama yang dilakukan yaitu tanaman harus sehat. Usaha untuk melakukannya yaitu dengan menggunakan varietas tahan. Prinsip yang kedua yaitu pemantauan populasi hama. Pengamatan secara visual terhadap gejala yang ditimbulkan pada tanaman yang terserang harus dilakukan secara berkala. Berikut beberapa teknik pengendalian tungau daun. Yang pertama, yaitu pengendalian secara budidaya.
Salah satu teknik pengendalian secara budidaya yang banyak dikembangkan adalah pengaturan sistem tanam dengan menerapkan sistem tumpang sari. Yang kedua yaitu pengendalian secara mekanis dan sanitasi. Teknik pengendalian ini diterapkan pada penanaman wijen di daerah endemik Tungau. Yang ketiga yaitu pengendalian secara hayati. Tungau predator dari famili Phytosidae telah banyak diproduksi secara massal dan dijual secara komersial sebagai agen hayati tungau, terutama untuk tanaman hortikultura. Yang keempat adalah pengendalian secara kimiawi. Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan akarisida yang telah banyak dicoba oleh kalangan para petani. Berikut jenis patogenesitas tanaman wijen. Yang pertama ada Sclerotium rafflesii yang menyebabkan penyakit rebah kecambah dan busuk pangkal batang. Yang kedua ada Rhizoctonia solani yang menyebabkan penyakit rebah kecambah dan busuk pangkal batang juga. Dan yang ketiga ada Rhizoctonia baticola yang menyebabkan penyakit busuk arang. Nah, selanjutnya ada aseksi wijen. Gangguan hama dan penyakit merupakan salah satu kendala dalam budidaya tanaman wijen, sehingga banyak menyebabkan rendahnya produksi wijen. Banyak ditemukan penyakit seperti bercak daun, busuk buah, penyakit kecambah, dan busuk pangkal batang. Oleh karena itu, diperlukan varietas wijen yang tahan terhadap penyakit dalam mengembangkan tanaman wijen. Balita sendiri telah mempunyai banyak koleksi aseksi wijen yang belum diuji ketahanannya. Koleksi ini digunakan sebagai sumber ketahanan dalam proses pemuliaan untuk memperoleh varietas yang unggul. Mengingat pentingnya penggunaan varietas tahan penyakit, maka perlu dilakukan kegiatan eksplorasi plasmanuftah wijen yang memiliki sifat tahan terhadap penyakit rebah kecambah, sehingga kita mempunyai banyak sumber gen yang dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas wijen yang tahan terhadap penyakit rebah kecambah dan memiliki produktivitas yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh 1 aksesi bersifat moderat, 13 aksesi bersifat rentan, dan 16 aksesi bersifat sangat rentan, yakni berdasar uji ketahanan aksesi wijen. Nah, apa sih manfaat tanaman wijen? Ternyata dalam biji wijen mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. Pada setiap 100 gram biji wijen mengandung 568 kalori, 19,3 gram protein, 151 gram lemak, 8,1 gram karbohidrat, 1125 mg vitamin B, dan 5,8 gram air. Sedangkan pada minyak wijen mengandung 902 kalori per 100 gram lemak. Manfaat minyak wijen yaitu sebagai minyak makanan yang cocok untuk segala jenis tumisan seperti nasi goreng, mie, ayam, ikan, dan lain-lain untuk menggoreng. Dan yang kedua yaitu minyak kesehatan yang berguna untuk menjaga stamina, mengatasi darah tinggi, menetralisir kolesterol, menjaga kesehatan jantung, mengatasi konstipasi, dan lain-lain. Selain itu untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik. Nah, wijen merupakan tanaman yang bunganya dapat menyerbuk sendiri. Namun demikian dapat terjadi penyerbukan silang yang dilakukan oleh lebah, yakni lebah madu Apis mellifera, yang datang ke bunga wijen untuk mengambil nektar dan tepung sari. Lebah madu menyukai bunga wijen karena banyak mengandung nektar dan aromanya yang menarik. Selain itu, bunga wijen juga banyak mengandung tepung sari. Bunga wijen sendiri tumbuh hanya 1-3 kuntum pada ketiak daun, baik pada batang utama maupun cabang. Mahkota bunga wijen berbentuk tabung seperti trompet berwarna putih ungu. Dalam setiap bunga wijen terdapat 5 benang sari.
Tanaman wijen mulai berbunga sekitar umur 30 hari dan akan terus berbunga hingga pucuk tanaman. Penelitian telah menunjukkan bahwa penyerbukan oleh lebah madu meningkatkan jumlah kapsul per tanaman, jumlah biji per kapsul, hasil wijen, dan berat 1000 biji. Nah, wijen berasal dari tumbuhan apa sih? Dari mana sumber minyak pada tanaman wijen? Berapa lama panen wijen? Dan bagaimana proses pemupukan pada tanaman wijen? Terus, apa manfaat bunga wijen? Dan berapa hari proses tanam wijen? Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan seputar tanaman wijen. Lantas, bagaimana solusi mengatasi masalah tanaman tersebut? Balitas mempunyai jawaban, yakni aplikasi Seamaster. Apa sih aplikasi Seamaster itu? Nah, kita lihat fiturnya Seamaster. Seamaster merupakan aplikasi berbasis Android yang menyediakan informasi terkait hama, tanaman perkebunan, serta pengendaliannya. Untuk tanamannya sendiri, terdapat tanaman tebu, tembakau, dan wijen. Nah, apa sih keunggulan dari aplikasi ini? Yang pertama yaitu fiturnya lengkap. Tersedia beberapa fitur yang bermanfaat yang mudah untuk diakses, seperti banyaknya artikel yang sudah dilakukan oleh para peneliti, dan juga terdapat video-video yang lebih memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang kedua yaitu sangat bersahabat, khususnya untuk kalangan petani. Apabila kalian mengalami masalah atau kendala seputar budidaya tanaman pertanian, kalian bisa mengakses Seamaster untuk mengetahui jawabannya dan mengatasi solusi yang kalian punya. Yang ketiga yaitu sumbernya terpercaya. Informasi yang disediakan berasal dari peneliti yang sudah membuktikannya melalui uji lapangan. Yang keempat tentunya lebih praktis karena Seamaster dapat menghemat waktu dan biaya Anda. Bisa diakses dimanapun dan kapanpun.